sekalian, selanjutnya kita saksikan bersama kerjasama Hyundai dan Indonesia membangun ekosistem kendaraan listrik. Untuk mendorong agar aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi, diantaranya dilakukan dengan mendorong hilirisasi sumber daya alam. Dukungan fiskal telah diberikan berupa insentif perpajakan dan berbagai insentif fiskal lainnya. Selama ini telah diberikan dukungan terhadap pengembangan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Di periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia memasuki babak baru dalam mewujudkan transformasi ekonomi. Kerjasama investasi yang saling menguntungkan terus diperkuat, diantaranya dengan Korea Selatan. Pada bulan November 2019, Presiden Joko Widodo dan Presiden Moon Jae-in menyaksikan secara langsung penandatanganan nota kesepahaman antara Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Hyundai. Di bulan Maret 2022, pabrik Hyundai Motor Manufacturing Indonesia diresmikan dan kendaraan listrik buatan Indonesia diluncurkan. Nilai investasinya sebesar 1,22 miliar dolar dan menyerap 1.925 tenaga kerja lokal. Sebagai pemilik cadangan nikel terbesar di dunia dan beragam mineral kritis lainnya, Indonesia tengah berproses membangun ekosistem EV terintegrasi dan mentargetkan memproduksi 600.000 mobil listrik di tahun 2030. Hilirisasi sumber daya alam secara serius dijalankan oleh pemerintah Indonesia. Gebrakan pertama dimulai dari nikel. Pada tanggal 18 Desember 2020, Kementerian Investasi BKPM dan LG Energy Solution menandatangani nota kesepahaman dalam kerjasama proyek investasi industri di bidang sel baterai kendaraan listrik terintegrasi. Rencana investasinya senilai 9,8 miliar dolar Amerika. Di Indonesia, itu kita mempunyai nikel terbesar di dunia, cadangan kita 20%. Nikel ini sebagai pintu masuk untuk selain menciptakan nilai tambah kepada pertumbuhan ekonomi kita, menciptakan lapangan pekerjaan berkualitas dengan upah yang cukup, tapi ini juga ada nilai bargaining positioning Indonesia di mata dunia. Kenapa? Karena ini menjadi komoditas kritikal dunia. Tahap pertama dimulai dengan pembangunan industri sel baterai kendaraan listrik di Karawang, Jawa Barat yang merupakan kolaborasi Hyundai dan LG. Nilai investasi tahap pertama mencapai 1,2 miliar dolar dan tahap kedua sebesar 2 miliar dolar dengan penyerapan 2.800 tenaga kerja lokal secara keseluruhan. Setelah beroperasi, pabrik ini akan menjadi yang pertama dan terbesar di Asia Tenggara. Ekosistem ini juga diperkuat dengan fasilitas produksi baterai pack senilai 42,12 juta dolar Amerika. Kita harus punya perencanaan taktis, bukan perencanaan tapi perencanaan taktis. Visinya juga visi taktis, punya strategi juga yang taktis. Karena kita berkompetisi dengan negara lain. Punya strategi besar tapi strategi taktis. Realisasi investasi ketiga proyek ekosistem baterai dan kendaraan listrik ini sebesar 4,46 miliar dolar Amerika atau setara 71,36 triliun dan menciptakan lapangan kerja bagi 4.849 tenaga kerja Indonesia. Ini merupakan salah satu fondasi yang diletakkan oleh Presiden Joko Widodo agar Indonesia terus berlari menuju Indonesia Emas.
kepemimpinan ke depan sangat menentukan masa depan Indonesia. Karena yang dibutuhkan itu adalah nafas yang panjang. Yang kita lakukan harusnya adalah lari maraton untuk mencapai Indonesia emas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo. Makasih Bapak Presiden. Kami hitung Bapak kesini Pak, sudah kali yang keempat sejak pabrik ini kita dirikan, groundbreaking pada 2021. Karena itu kami ucapkan terima kasih. Yang kami hormati Bapak Menko Maritim dan Investasi, Bapak Luhut Binsar Panjaitan, Pak Presiden, ini semua bisa berjalan atas arahan Pak Menko Pak. Jadi kami selalu ditegur kalau kerjanya lambat, tapi hari ini insya Allah saya nggak ditegur Pak, karena sudah mau diresmikan. Kita berikan aplaus kepada Pak Menko. Bapak-Bapak Menteri semua yang kami hormati, khususnya yang mulia kepada Menteri Perdagangan Korea, yang mulia Bapak In Koyon Chong dan Duta Besar Korea Selatan yang mulia Lee Sang-dok, yang saya hormati Bapak Eksekutif Chair Hyundai Motor Group Mr. Winston Chong dan Presiden CEO LG Energy Solution Mr. Dong Min Kim, serta Bapak Ibu semua yang mohon maaf saya tidak sebut satu persatu, khususnya kepada Pak Gubernur yang hari ini wajahnya ceria Pak, karena beliau menjadi gubernur langsung pabrik baterai listrik pertama di Asia Tenggara. Tapi kelihatannya nggak maju Pak, jadi gubernur Jawa Barat, cuma pejabat gubernur aja kelihatannya. Bapak Presiden, kami laporkan, pertama kami menyampaikan bahwa investasi Korea Selatan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, sejak 2019 sampai 2013, mencapai kurang lebih sekitar 14 miliar US dollar. Jadi kalau kita hitung kurang lebih sekitar sudah 200 triliun lebih. Dan investasi ini lebih banyak mengarah kepada sektor hilirisasi. Sesuai arahan Bapak Presiden Jokowi kepada kami agar investasi harus inklusif. Tidak hanya dikuasai oleh satu negara tertentu, tapi harus mendatangkan banyak negara. Dan waktu 2019, waktu di Busan dan beberapa pertemuan di Korea, Bapak Presiden selalu memerintahkan kepada kami untuk melaksanakan program alih teknologi dan hilirisasi. Salah satu buktinya investasi dari Korea ini adalah Lotte Chemical Pak. Lotte ini investasinya 4 miliar US dollar di Cilegon. Yang tahun 2016 sempat mangkrak, sekarang udah mau hampir selesai Pak. Jadi bulan Maret 2025 itu sudah melakukan produksi Pak. Jadi ini luar biasa, saya terima kasih, apalagi Menteri Perdagangannya sudah datang, pasti akan lebih cepat. Yang kedua adalah proyek hilirisasi investasi di Batang Pak, KCC, baterai untuk kaca. Ini juga kita akan mulai produksi Pak di bulan Agustus tahun ini, yaitu di Batang. Itu salah satu di antara daripada proyek-proyek investasi hilirisasi yang ada di Indonesia dari Korea. Bapak Presiden dan hadirin semua yang saya hormati, hari ini adalah menandakan babak baru di mana kita sama-sama menyaksikan proses peresmian pabrik baterai mobil yang terintegrasi. Total investasinya ini Pak 9,8 miliar US dollar minus investasi dari Hyundai untuk mobil. Jadi kalau diakumulasi semuanya itu kurang lebih sekitar 11 sampai 12 miliar US dollar.
Dan ini adalah investasi terbesar satu ekosistem Pak yang ada di Indonesia sekarang, khususnya untuk ekosistem baterai mobil sampai dengan mobilnya. Pak, kami ditugaskan oleh Bapak di era COVID untuk melakukan komunikasi dengan LG. Dan itu cobaan yang sangat luar biasa Pak, karena kami 9 kali ke Korea di era COVID. Pak Erik juga waktu itu ikut, tiba di Korea kami nggak bisa tatap muka Pak, karena ada anggota kami yang kena COVID. Jadi kami rapat lewat hotel, padahal sudah di Korea Pak. Dan ada satu staf saya ketinggalan di Korea karena dia kena, akhirnya di karantina 2 minggu baru pulang Pak. Jadi proses ini memang sangat luar biasa sekali. Dan di 2021 bulan September, alhamdulillah kita melakukan groundbreaking di tempat ini. 2023 bulan September, 2 tahun kemudian Bapak Presiden datang meninjau, pekerjaan udah hampir selesai. Dan kemudian hari ini kita menyaksikan peresmiannya. Bapak Presiden, kami laporkan bahwa kemarin atas dukungan dari Pak Erik, semua tahapan daripada ekosistem mulai dari baterai, dari mining, kemudian smelter, HPAL, prokursor, katoda, baterai sel, sampai dengan mobil, kemarin udah semua diteken Pak. Udah alhamdulillah selesai. Dan hari ini 1,2 sampai 1,5 miliar US dollar selesai, akan dilakukan lagi pada tahap kedua, yaitu 2 miliar untuk 20 giga tahap keduanya. Yang lainnya juga sudah siap untuk dilakukan. Dan kami izin Pak, setelah kami diskusi, kami tanya apakah di dunia sudah ada belum membangun ekosistem baterai mobil yang terintegrasi dari hulu, dari tambang sampai mobil. Ternyata Pak, belum ada, dan kita Indonesia yang pertama Pak untuk melakukan hal ini. Yang berikut kami laporkan, yang terakhir Bapak Presiden, kami juga menyampaikan bahwa ini adalah 2 konsep yang kami lakukan, antara satu konsepnya dari hilir ke hulu, yaitu dari LG, dari Korea, hilir ke hulu. Dan alhamdulillah hari ini kita lakukan. Satunya lagi adalah dari hulu ke hilir, yaitu CATL. Dan sekarang juga sudah bangun Pak. Jadi kalau kedua-duanya ini bisa jalan, maka saya yakinkan bahwa insya Allah atas perintah Bapak Presiden, Indonesia menjadi salah satu negara pemain ekosistem baterai mobil, khususnya yang berbahan baku dari nikel. Demikian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. 안녕하십니까. 대한민국 통상교섭본부장 정인교입니다. 현대자동차가 인도네시아에서 인니산 배터리를 장착한 전기차를 최초로 양산하게 된 것을 진심으로 축하합니다. 존경하는 조코 위도도 대통령님, 현대차 그룹의 정은선 회장님, 그리고 이상덕 주 자카르타 한국 대사님, 인도네시아의 여러 장관님들, 그리고 현대차 및 LG의 임직원 여러분, 오늘 한국과 인니 간 협력관계가 한층 업그레이드되는 역사적인 현장에 함께 할 수 있어 대단히 영광스럽습니다. 바쁘신 일정에도 한국과 인니 간 협력의 상징인 이 행사를 위해 귀중한 시간을 내어주셔서 우리 대통령님께 특별히 감사 말씀을 드리고자 합니다. 또한 뜻깊은 자리에 같이 와주신 현대차 정어선 회장님께도 매우 감사드린다는 말씀 드리고 싶습니다. 사실 한국의 위상이 최근에 국제적으로 많이 높아지고 있는데 그 배경에는 현대차와 같은 이러한 글로벌 기업들의 역할이 매우 중요한 역할을 했다라는 것을 제가 통상장관으로서 실제로 국제사회에서 활동하면서 잘 느끼고 있습니다. 인니산 배터리를 탑재한 전기차 양산이
이루어질 수 있도록 공장 건설에서부터 제품 생산까지 지원을 아끼지 않은 인니 정부 관계자들 여러분께 감사의 말씀을 드립니다. 양국은 지난 2년간 4차례의 정상회담을 개최하면서 협력 관계를 더욱 공고히 하였습니다. 특히 지난해 1월 발효된 한인니 간 세파는 양국 간 협력을 크게 확대시키는 촉매 역할을 했습니다. 지금 인도네시아에서 현대차와 LG 에너지 솔루션을 비롯한 200여 개의 2,000여 개의 한국 기업들이 전자, 석유화학, 철강 등 다양한 분야에서 인도네시아 기업과 함께 양국의 발전을 위해 노력하고 있습니다. 앞으로도 양국은 전기차, 에너지, 인프라 등 다양한 분야에서 미래지향적인 협력을 더욱 확대해 나갈 것으로 믿어 심지 않습니다. 존경하는 조코 위도도 대통령님과 기빈 여러분, 오늘 우리가 함께하고 있는 인니산 배터리 탑재차 양산 기념행사는 양국의 긴밀한 협력이 또 하나의 열매를 맺는 매우 소중한 순간이라고 생각합니다. 양국은 전기차 협력의 핵심 파트너가 되어 배터리부터 전기차까지 완결된 밸류 체인을 이곳 자바주에서 구축했습니다. 한국 기업은 배터리 공장 건설에 대규모 투자를 하였고, 인도네시아 정부는 세제 혜택과 통관 절차 간소화 등을 통해 이번 프로젝트를 적극 지원해 주셨습니다. 양국 간 이러한 긴밀한 협조가 있었기에 오늘 이 행사가 가능했습니다. 인도네시아 전기차 산업에 한국 기업들이 기여할 수 있도록 전폭적인 지원과 기회를 주신 조코 위도도 대통령님과 인니 정부 관계자 여러분들께 다시 한번 감사의 말씀을 드리고자 합니다. 앞으로 이곳 인도네시아 전기차 정책의 핵심 거점이 되어 인도네시아 전기차 산업의 발전을 이끌어 나갈 것입니다. 저는 가까운 미래에 인도네시아 배터리를 부착한 인도네시아산 전기차가 아세안과 글로벌 시장을 누비게 될 것이라고 굳게 믿습니다. 올해는 양국이 수교를 맺은 지 51주년 되는 해로 새로운 반세기를 여는 중요한 시기입니다. 지난 반세기 동안 양국은 다양한 제조 산업 분야에서 적극적인 협력을 해왔습니다. 앞으로 또 다른 반세기는 양국이 탄소 중립이나 안정적인 공급망 구축과 같은 국제사회의 중요 현안에 함께 대응할 수 있기를 희망합니다. 양국이 온실가스 감축을 위한 인프라 구축과 신기술 개발, 배터리 첨단 산업에 사용되는 핵심 강물의 발굴과 사업화에 협력한다면 상호 보완을 통해 시너지 효과를 극대화할 수 있을 것입니다. 한국 기업과 한국 기업은 협력 확대를 위해 더욱 노력해 나갈 것입니다. 인도네시아 정부와 기업들도 성공적인 협력 모델을 함께 창출할 수 있도록 힘을 더해 주시기 바랍니다. 끝으로 오늘 자리를 빛내주신 조코 위도도 대통령님과 정의선 회장님 그리고 내외 기빈 여러분 모두의 건강과 발전을 기원합니다. 또한 행사 준비에 노력을 많이 해주신 모든 관계자분들의 노고에도 감사드립니다. 양국의 우정과 협력이 더욱 공고해지기를 바랍니다. 감사합니다. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia dilanjutkan dengan penekanan sel baterai ke dalam modul, penandatanganan prasasti peresmian PT HLI Green Power dan PT Hyundai Energy Indonesia sebagai tanda peresmian ekosistem baterai dan kendaraan listrik Korea Selatan di Indonesia, serta penandatanganan kap mobil Kona Electric sebagai tanda dimulainya produksi mobil di pabrik Hyundai.
Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Menteri Perdagangan Republik Korea, Yang Mulia In Kyo-jong, yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang saya hormati Duta Besar Republik Korea untuk Indonesia, Yang Mulia Lee Sang-dok, yang saya hormati Eksekutif Chair Hyundai Motor Group, Bapak Oi San-chong, yang saya hormati CEO LG Energy Solution, Bapak Dong Myung Kim, Bapak Ibu sekalian, hadirin dan undangan yang saya hormati. Hari ini kita telah memulai babak baru dalam meletakkan sebuah tonggak komitmen kita untuk menjadi pemain global di ekosistem EV, sel baterai, dan juga electric vehicle. Kita memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi berpuluh tahun hanya kita ekspor dalam bentuk raw material, dalam bentuk bahan mentah, tidak memiliki nilai tambah, tapi material kita semakin hari semakin habis. Tetapi sekarang dengan dibangunnya smelter, dengan dibangunnya pabrik sel baterai kendaraan listrik, kita akan menjadi pemain global yang penting dalam global supply chain untuk kendaraan listrik. Dan ini saya harus menyampaikan apa adanya, ini berkat visi dan keberanian dari Chairman Chung, yang dalam kondisi COVID, dalam kondisi pandemi, beliau berani memutuskan, berani mengeksekusi untuk memulai proyek besar ini. Oleh sebab itu, saya sekali lagi ingin memberikan apresiasi kepada Chairman Chung yang telah berani memutuskan sesuatu yang penting dalam kondisi pandemi. Kemudian yang paling penting, kita harus betul-betul bisa masuk sebagai pemain global dalam supply chain kendaraan listrik. Satu ini sudah dimulai, dan ini merupakan pabrik sel baterai EV yang pertama dan yang terbesar di Asia Tenggara. Dan saya yakin bahwa kompetisi kita dengan negara-negara lain akan bisa kita menangkan, karena tambangnya ada di sini, nikelnya ada di sini, bauksit-nya ada di sini, tembaganya ada di sini, ada smelter, masuk ke kathode dan prekursor, kemudian masuk ke EV baterai, kemudian pabrik mobilnya ada di sini, terintegrasi dalam sebuah ekosistem. Untuk mobil listrik, siapa yang bisa menghadang kita kalau kondisinya sangat kompetitif seperti itu?
saya sangat menghargai investasi 20 triliun dari pabrik mobil Hyundai, kemudian sangat menghargai grand package ekosistem baterai listrik yang terintegrasi yang sebentar lagi kita resmikan pada hari ini, yaitu konsorsium antara Hyundai dan LG dengan investasi sebesar 160 triliun rupiah yang akan diselesaikan secara bertahap. Semoga ini menandai semakin baiknya hubungan antara Republik Korea dan Indonesia. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini saya resmikan pabrik dan ekosistem baterai dan kendaraan listrik Korea Selatan di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan dimohon untuk mendampingi His Excellency In Kyo-chong. Please come on stage. His Excellency Lee Sang-dok, Bapak Luhut Binsar Panjaitan, Bapak Bahlil Lahadalia, Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita, Bapak Erick Thohir, Bapak Muldoko, Bapak Bey Mahmudin, and Mr. Lee San-chong. Please come on stage. Kita hitung bersama Bapak Ibu, 3, 2, 1. Selanjutnya penandatanganan 2 buah prasasti. Kami persilakan. Kami persilakan untuk menandatangani 2 buah prasasti. Selanjutnya dipersilakan untuk menandatangani mobil Kona Electric sebagai kendaraan listrik pertama yang seluruhnya buatan Indonesia dengan kemampuan jarak tempuh lebih dari 600 km. Kami persilakan Bapak untuk menandatangani mobil Kona Electric sebagai kendaraan listrik pertama yang seluruhnya buatan Indonesia dengan kemampuan jarak tempuh lebih dari 600 km dalam 1 kali charge. Presiden Republik Indonesia beserta para pendamping diperkenankan kembali ke tempat.